tokoh ekonomi Islam di Indonesia siapa ya yang menarik buat dibahas? Halo, lagi ngapain bro? Apip, kaget gua aja nih. Ya inilah, gua lagi cari tokoh ekonomi Islam di Indonesia nih Pip. Tapi masih bingung mau bahas siapa. Pernah kepikiran tokoh Buya Hamka gak? Hah? Buya Hamka? Bukannya beliau lebih dikenal sebagai ulama dan sastrawan ya Pip? Iya, tapi beliau tuh juga punya pandangan tentang ekonomi. Nah, menurut beliau ini, ekonomi itu harus sejalan dengan adab dan moral. Begitu. Maksudnya gimana Pip? Susah gua jelasinnya sini. Gua kasih lihat videonya aja tentang pemikiran Buya Hamka. Buya Hamka merupakan salah satu tokoh Islam paling berpengaruh di Indonesia yang dikenal sebagai ulama, sastrawan, dan pemikir Islam. Beliau memiliki nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Melalui berbagai karya seperti Tafsir Al-Azhar, Falsafah Hidup, dan Lembaga Budi, Buya Hamka banyak menyampaikan pemikirannya tentang agama, moral, dan kehidupan masyarakat. Sejak muda, Buya Hamka dikenal sebagai sosok yang gemar belajar dan menulis. Berbagai pengalaman hidup serta kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan membentuk pemikiran yang kemudian menginspirasi banyak orang. Dari perjalanan inilah lahir gagasan-gagasan yang berpengaruh dalam dunia Islam dan kehidupan masyarakat. Salah satu kontribusi penting Buya Hamka adalah pemikirannya tentang etika bisnis Islami. Beliau menekankan nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi. Hamka juga menolak praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai Islam, seperti riba, monopoli, penimbunan barang, dan eksploitasi tenaga kerja. Pemikiran ini menjadi salah satu landasan moral dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Oh, jadi pemikiran Buya Hamka tuh ternyata masih relevan ya Pip sampai sekarang? Oh jelas, buktinya sampai sekarang pemikiran Buya Hamka tuh masih dipakai sampai hari ini loh. Nih, kalau gak percaya gue kasih lihat film pendek mengenai pemikiran Buya Hamka yang masih dipakai oleh kita di kehidupan sehari-hari. Nih. Pak, ayo sarapan dulu. Nara udah siapin nih. Iya, Nak. Lupa pesanan. Wih, enak nih, Ra. Iya dong. Makan yang banyak ya Pak di rumah. Iya. Ra, kamu ini kan udah semester 3 ya? Bapak cuma khawatir gak bisa lanjut bayarin UKT kamu, Nak. Tenang aja Pak. Nara nanti bakal bantuin bayar UKT-nya juga kok. Makasih ya, Nak. Maafin Bapak belum bisa jadi orang tua yang terbaik buat kamu. Bapak kan selama ini udah jadi orang tua yang terbaik. Doain aja ya. Semoga kerja sampingan Nara lancar. Dan nanti Nara bakalan daftar beasiswa juga. Alhamdulillah. Pasti, Nak. Pasti Bapak doain kamu kok. Semoga yang kamu semogakan dapat tercapai ya, Nak. Dan juga semoga kamu dapat kerjaan yang gak merugikan orang lain. Pasti dong Pak. Nara berangkat kuliah dulu ya Pak. Oh iya, Nak. Hati-hati ya, Nak.
Datang juga akhirnya. Biasanya datang pagi. Iya nih, biasalah orang sibuk calon presiden nih bos. Bisa aja. BTW, kamu tau nggak info beasiswa akademik yang ada di kampus? Nah, baru juga aku mau main itu. Aku kayaknya ada rencana mau daftar deh. Daftar aja, aku bantuin deh nanti pas berkas-berkasnya. Tapi aku kayak nggak pede gitu. Kenapa nggak pede? Kan kamu kan prestasinya juga bagus, IPK juga tinggi, aktif organisasi juga kan? Nggak apa-apa daftar aja, nanti aku bantuin deh. Iya sih, tapi pasti kan saingannya banyak. Udah nggak ada tapi-tapi, gas daftar aja, aku bantuin kok. Ya udah, nanti kita ngomongin lagi ya sekolah kelas. Oke. Nara, lu mau daftar beasiswa kampus? Wih, keren banget. Guys, temen kita Nara mau daftar beasiswa kampus loh, tepuk tangannya dong. Widih Nara, semangat ya. Gue yakin lu pasti bisa kok dapetin beasiswa ini. Santai aja guys, biarkan Nara memasak. Thank you ya guys, support gue ya. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya. Tapi sebelum itu kita presentasi dulu. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Nara, Hadir. Rifki, Aku beli yang hazelnut coklat, enak banget deh. Mana cuma 23.000 doang lagi. Iya sama nih, aku juga. Kayaknya kapan-kapan ajak yang lain deh ke sini. Soalnya tempatnya PW juga. Ra. Kamu kenapa sih aku ajak ngobrol ngomong mulu? Iya nih, sorry, aku lagi banyak pikiran. Pikirin apa sih, Ra? Beasiswa yang waktu itu aku omongin. Iya, aku takut kalau aku nggak dapat beasiswanya, kuliah aku nggak bisa dilanjut. Nggak apa-apa, Ra. Takut itu manusiawi banget kok. Yang penting kamu udah ngelakuin hal yang terbaik buat kamu, udah ikhtiar, sama berdoa. Allah itu nggak bakal nguji umatnya susah-susah kok. Iya sih, kamu benar. Tapi kamu tahu sendiri kan kondisi keluarga aku gimana. Aku sampai bela-belain kuliah sambil kerja demi penuhin kebutuhan aku sehari-hari. Dan itu pun aku nggak tahu bisa bayar UKT atau enggak nanti. Paham sih, Ra. Aduh, berat banget sih itu. Tapi aku percaya kok kamu bisa. Aku sama yang lain juga percaya kok kamu bisa. Nah, aku aja sama yang lain percaya, kamu juga dong harus percaya sama kamu. Iya nih, apa yang kamu ngomongin benar. Tapi aku cuma takut aku nggak bisa lanjut kuliah nanti. Nggak apa-apa, Ra. Aku sama yang lain juga bakal dukung kamu kok. Kamu harus terus lanjut. Iya, makasih ya nih udah dengerin cerita aku dan kasih aku motivasi. Santai aja, kita kan bestie. Nah, sesuai janji aku, nanti aku bakal bantuin buat pendaftarannya ya. Oke, siap. Ya. 5 menit lagi udah mau masuk. Ayo. Astaga, demi apa? Iya, udah mau masuk. Ayo deh, balik ke kelas. Ya. AHS sudah, KXT juga udah, surat keterangan tidak mampu juga udah. Oh iya, surat pengantar dari Prodi udah sama kamu kan, Kak? Udah kok, ini udah sama aku semua sih berkasnya. Oke deh, berarti udah lengkap ya berkasnya? Udah, thank you ya nih. BTW, aku mau lanjut kantor ya. Oke. Oh iya, Ra, jangan lupa nanti malam 2 kelas lagi, jangan lupa daftar ya. Aman. Hati-hati, Ra. Nara, Oh, iya ada apa ya, Bu? sini kamu ke meja saya.
Ada apa ya, Bu? Saya mau menyampaikan perihal pemindahan posisi pada tugas kerja kamu. Jadi, maksudnya gimana ya, Bu? Mulai lusa, kamu saya pindahkan menjadi account officer. Saya rasa pekerjaan itu cocok untuk kamu. Kalau boleh tahu, sistem kerjanya gimana ya, Bu? Ya, kurang lebih kamu akan menjual produk berbasis kredit dan bunga. Gimana? Kamu sanggup? Maaf, Bu. Apa nggak bisa saya ditempatkan ke posisi yang lain? Ini tuh udah ketentuan dari perusahaan yang wajib kamu laksanakan. Tinggal nurut aja, apa susahnya sih? Tapi, Bu, saya nggak mau berurusan sama sesuatu yang mengandung riba. Apa kamu bilang? Kamu menghindari riba? Zaman sekarang masih aja memberikan riba. Justru riba itu yang untuk menguntungkan perusahaan. Kalau perusahaan untung, gaji kamu juga naik kok. Tapi, Bu, itu kan sama aja memakan hak orang lain. Gak usah suci deh kamu. Oke gini, sekarang kalau kamu gak mau mengikuti perusahaan, saya gak akan segan-segan untuk memecat kamu dari perusahaan ini. Dan ingat, kamu gak akan mendapatkan pesangon dan gaji di bulan ini. Paham? Paham, Bu. Nanti lusa, saya kabarkan kembali tentang keberlangsungan pekerjaan saya. Oke, kalau gitu lusa saya tunggu konfirmasi dari kamu. Sana pergi. Misi, Bu. Nara. Bil, apa kabar? Udah lama gak kelihatan. Baik dong, kamu sendiri gimana? Baik. Duduk di situ dulu yuk, ayo. Ra, kamu makin keren aja nih kelihatannya. Keren, udah keren dari dulu. Ya deh. BTW, aku ngeliat kamu dipanggil sama Bu Bos ya? Emang ada apa, Ra? Aku dipindahin posisi kerja, Mil. Oh iya, bagus dong. Biasanya gajinya naik tuh, Ra. Bener sih yang kamu bilang. Tapi prinsip kerjanya nggak sesuai sama yang aku pegang. Hah? Emang kerjaan barunya gimana, Ra? Aku jadi account officer gitu deh. Dan di posisi itu aku jadi kayak ngejualin produk bank yang berbasis bunga gitu. Dan itu nggak sesuai sama prinsip yang aku pegang. Ya ampun. Terus jadinya gimana, Ra? Ya, aku dikasih waktu sampai lusa nanti buat nentuin bakal lanjut atau enggak. Menurut aku ya, Ra, kamu lebih baik berhenti dari kerjaannya sih. Soalnya aku juga punya prinsip yang sama kayak kamu. Gimana ya, Mil? Aku masih butuh kerja sampingan buat memenuhi kebutuhan aku sehari-hari. Dan juga aku harus bayar UKT. Ra, tapi kamu harus tetap ikutin sama prinsip kamu. Dan satu lagi, kan riba termasuk salah satu dosa besar. Dan kalau kamu lanjutin pun rezekinya nggak bakal berkah, Ra. Bener sih yang kamu bilang. Cuma gimana ya, Mil? Bokap aku aja kerjanya cuma serabutan. Ra, percaya deh, Allah itu nggak akan ngebiarin umatnya dalam kesulitan kok. Dan pasti akan memberikan jalan yang terbaik kok. Jadi menurut kamu baiknya aku berhenti aja, Mil? Iya, Ra. Dan aku yakin kok kamu bakal dapetin yang lebih baik dari ini. Yaudah deh, Mil. Makasih ya sarannya. Ya, Ra. Santai aja sih. Oh iya, aku pengen nyaranin kamu sesuatu deh. Supaya bisa mengambil keputusan ini lebih mudah. Saran apa? Aku sih pengen kamu belajar dari sosok Buya Hamka. Hah? Buya Hamka? Dia siapa? Jadi gini, Ra. Buya Hamka salah satu ulama yang ada di Indonesia. Terus juga beliau membagikan ilmunya nih mengenai tentang politik, sosial, ekonomi. Dan aku juga banyak banget belajar dari dia. Aku harus cari dia di mana?
Banyak kok, kamu bisa cari di internet atau sosial media. Ya udah deh, nanti aku coba cari-cari di rumah ya. Oke, Ra. Udah jam segini nih, Ra. Aku pulang duluan ya, soalnya takut ketinggalan kereta nih. Yaudah deh Mil, hati-hati ya. Dah, Ra. Bye Mil. Assalamualaikum Pak. Ada apa Pak? Waalaikumsalam, nak. Kamu masih di kantor ya? Enggak Pak, ini udah mau pulang kok. Oh, alhamdulillah deh. Oh iya, nak. Bapak boleh minta tolong beliin beras gak? Soalnya beras di rumah tinggal dikit. Tadi uang Bapak habis buat beli listrik soalnya. Ya udah, nanti Nara beliin ya sekalian pulang. Makasih ya, nak. Maaf udah ngerepotin kamu. Mbak, Rafa gak pernah ngerepotin Nara kok. Ya udah, Nara siap-siap pulang dulu ya. Ya, nak. Hati-hati di jalan ya. Nara matiin ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ku terbangun lagi di antara sepi, hanya pikiran yang ramai mengutuki diri, tak bisa kembali untuk mengubah alur kisah. Ketika mereka meminta tawa, ternyata rela tak semudah. Dunia jahat banget ya Pak. Selalu ada aja hal yang bikin aku hampir nyerah. Tapi tenang Pak, aku selalu berusaha gak mati duluan sebelum aku berhasil bikin Bapak setidaknya senyum atas apa yang aku lakukan. Pura tertawa, namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali. Dan zakat. Satu hal yang sangat penting untuk dihindari oleh manusia dalam mencari harta adalah riba. Islam sangat melarang adanya riba dalam usaha apapun. Selain itu, Islam mengutamakan aset barang atau komoditi yang diperlukan. Udah nggak ada yang ketinggalan kan, Ra? Udah gak ada kok Pak. Ya udah. Oh iya, besok Nara udah gak kerja sampingan lagi kayak biasanya. Oh gitu. Kenapa, Ra? Nara dipindahin posisi kerjanya. Oh, terus? Ya di posisi itu ada unsur ribanya. Jadi Nara milih berhenti aja deh. Ya ampun. Kok perusahaan kamu itu jahat banget ya, Nak? Ya gitu deh. Mereka lebih mentingin dirinya sendiri dan buat ngambil keuntungan sebesar-besarnya. Ya ampun. Kamu jangan sampai terpengaruh ya, Nak. Sebesar itu. Allah nggak suka. Enggak kok Pak. Nara gak akan nyentuh hal seperti itu. Dan Nara bakalan selalu ingat nasihat Bapak. Alhamdulillah. Bagus deh kalau kamu selalu ikut nasihat Bapak. Yaudah Pak, udah jam segini. Yaudah. Nara berangkat kuliah dulu ya. Ya.
Hati-hati ya, Nak. Assalamualaikum. Gimana Ra kemarin daftarnya? Aman? Aman. Doain ya nih semoga keterima. Iya Ra, kapan sih aku nggak pernah support kamu? Iya Ra, kita semua di sini malah udah nungguin kamu terima beasiswa tahu. Amin, thank you ya guys. Oh iya BTW, mulai besok gue udah gak kerja lagi di tempat biasanya. Hah, kenapa Ra? Kok tiba-tiba banget kayaknya? Iya, Ra, bener. Perasaan kemarin lo masih kerja di situ. Nah, jadi gue dipindahin posisi kerja. Dan di posisi itu gak sesuai sama nilai-nilai yang gue pegang. Jadi gue milih buat keluar aja deh. Emang di posisi lu yang sekarang kerjanya ngapain aja sih, Ra? Gue kayak ngajarin produk-produk bank berbasis kripto gitu. Hah? Riba dong berarti, Ra? Nah itu dia. Sedangkan gue gak mau berurusan sama yang berbau riba gitu. Tapi nggak apa-apa nggak sih, Ra? Kan lu cuma kerja doang di situ. Ya tetap aja nggak boleh kocak. Berarti sama aja lu ngedukung aktivitas riba itu sendiri. Terus kamu sekarang gimana Ra jadinya? Buat kebutuhan sehari-hari? Aman? Buat kebutuhan sehari-hari ada sih. Ya sekarang juga masih nyari kerjaan baru lagi kok. Tenang aja ya, Ra. Lo kalau butuh apa-apa, bilang kita aja. Kita usahain bantu kok. Ya thank you ya guys udah support. Statistika itu ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah data, menganalisis. Statistika itu ilmu yang mempelajari cara menganalisis hingga mencari kesimpulan dari suatu data. Nah, menurut kalian statistika itu penting nggak sih? Itu penting banget teman-teman dari berbagai bidang, baik pendidikan, ekonomi, kesehatan. Nih guys, gue deg-degan banget takut gak terima beasiswa. Santai aja, Ra. Baca bismillah. Lo itu harus positive thinking. Iya, Ra, santai aja. Kita bantu bukain kok. Lu banyak-banyak berdoa aja. Dan kalau semisal emang belum dapat, berarti emang belum rezeki lu, Ra. Ah bodo amat ah, gue mau tutup mata aja. Siap-siap ya, Ra. Kita udah mau cari nama lo. Nanti kita kasih tahu kalau nama lo ada. Sabar guys, pelan-pelan. Ini nama Nara. Apa sih Ki? Nama Nara nggak ada hanya di depannya. Ra, ada nama kamu. Kamu nggak beasiswa Ra? Gak mungkin. Serius, Ra. Nggak bercanda. Ini nama kamu. Nara Syakira. Ah, gue keterima beasiswa. Wih, sekarang ada anak beasiswa nih guys di kelas kita. Iya nih guys, sudah beda kasta nih sama kita. Oke deh Ra, kamu lulus beasiswa juga setelah banyak cobaan yang kamu lewatin. Iya, makasih ya guys udah support dari awal sampai akhir. Dan makasih juga ya nih udah bantu buat urusin beasiswanya sampai keterima. Gue bersyukur banget punya teman kayak kalian. Kan emang itu tugas kita, Ra, sebagai teman yang baik. Iya Ra, kamu kayak ke siapa aja dah. Nah, sebagai tanda terima kasih gue, sekarang kalian gue traktir makanan sama minuman yang kalian mau. Wih, serius nih, Ra? Emang teman terbaik gue deh ini. Ya, mentang-mentang ditraktir langsung ngomong gitu. Pak, Assalamualaikum, Pak. Nara pulang. Pak. Ada apa sih, Ra? Kamu kayak ada apa aja. Duduk. Pak, Nara aku terima beasiswa, Pak. Ini lihat. Seriusan kamu? Iya. Nara Syakira. Alhamdulillah, Nak, kamu lolos. Pak, makasih ya, Pak. Udah doain Nara selama ini.
Iya nak, Bapak pasti doain kamu kok sama ini. Bangga banget Bapak sama ini ya nak. Pak, Ibu pasti bangga ya kalau tahu Nara keterima beasiswa. Pasti nak, gue pasti bangga banget sama kamu. Semoga dengan beasiswa ini dapat memudahkan keluarga kita dan juga kamu ya nak. Dan juga Bapak harap kamu tidak menyia-nyiakan kesempatan ini ya nak. Iya Pak, Nara nggak akan nyanyain kesempatan ini. Nara janji, Nara bakal lebih rajin lagi belajarnya. Dalam hidup, pilihan yang sulit memang kadang membuat kita merasa kesulitan. Tetapi dengan kita memilih pilihan yang baik, maka pilihan tersebut juga akan mendatangkan hal-hal yang baik ke depannya. Kita mungkin memang belum sampai ke tujuan, tapi setidaknya kita masih berjalan di jalan yang benar.